Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran matematik, yaitu menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel ya. Nah, kemarin kita udah belajar untuk cara membuat pertidaksamaan ya. Bagaimana cara kita membuat pertidaksamaan linear. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah dari pertidaksamaan. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan aku punya soal. Oke, X minus 4 kurang dari minus 2 ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, kalau aku, ini sebenarnya sih caranya sama ya, menyelesaikannya dengan persamaan aljabar. Nah, kemarin aku udah jelaskan ya cara menyelesaikan persamaan aljabar. Nah, sekarang aku mau langsung aja. Jadi kemarin aku ada dua cara ya, cuman aku lebih prefer untuk menggunakan cara yang ini ya. Ini minus 2. Nah, ini kita pindah ya. Ini minus 4-nya kita pindah ke kanan. Oke, nah kalau kita pindah ke kanan, berarti dia tandanya itu, tanda di depannya itu selalu ikut ya. Nah, jadi tanda di depan itu akan berubah menjadi positif. Minus 2 tambah 4 gitu ya. X kurang dari minus 2 tambah 4 adalah 2 ya. Jadi X lebih kecil dari 2. Oke, kalau kita buat garis bilangannya, nah ini kita akan menandai 2 ya. Nah, ini kita tandain. Nah, terus habis itu kita gambar garis ke kiri ya, karena dia X lebih kecil dari 2, berarti dia ke kiri ya. Karena yang ke kiri ini semua lebih kecil dari 2. Oke, itu adalah penyelesaiannya ya. Oke, nah sekarang soal berikutnya. Misalkan di sini aku punya soal 13 lebih kecil sama dengan X tambah 14 ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Nah, kalau seperti ini, aku akan memindahkan 14-nya ini akan aku pindahkan ke kiri ya. Jadi angka dengan angka ya. Jadi 13 dikurangin dengan 14. Oke. Lebih kecil sama dengan X. Nah, sekarang 13 kurangin 14. Hasilnya adalah minus 1. Nah, berarti X lebih besar sama dengan minus 1 gitu ya. Nah, untuk menggambar garisnya, caranya sama ya. Oke, lalu sekarang kita setelah menggambar garis ya, kita tandai lagi minus 1. Nah, karena ini ada sama dengannya ya, jadi kita tandainnya titik, terus lalu kita kasih arsiran di dalamnya ya. Kita isi arsiran di dalamnya, lalu kita gambar garis ke kanan ya, karena X lebih besar daripada minus 1. Oke. Nah, beginilah penyelesaiannya ya. Oke. Lalu soal lainnya, misalkan yang lebih sulit sedikit ya, misalkan minus 2x minus 5 lebih kecil dari 2 ya. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini ya? Nah, lagi-lagi ini kita pindah lagi ke kanan ya. Oke, minus 2x lebih kecil 2 minus 5 tambah 2 ya. Sorry. Minus 2 tambah 5 ya. Minus 2x. Oke, 2 tambah 5 adalah 7 ya. Oke, jadi 7. Nah, lalu sekarang, nah disinilah yang menjadi perhatian ya. Nah, di sini adalah tandanya minus ya. Nah, kalau aku pindah, nah ini kan kalau aku mau hilangkan minus 2-nya dari X-nya, aku harus pindah, aku harus pindah ke bawah 7 ya biasanya. Nah, ketika kita memindah minus 2, kita membagi minus 2 ke arah lawannya, itu tandanya harus berubah ya. Nah, jadinya
7 dibagi minus 2 ya. Nah, hasilnya adalah X lebih besar dari minus 3,5 ya, atau minus 7/2 gitu. Oke, nah untuk menggambar garisnya sama lagi caranya. Oke, nah sekarang kita cari ya titiknya di mana minus 3,5 di sini ya. Oke, karena tidak ada sama dengannya, berarti hanya lingkaran kosong. X lebih besar dari minus 3,5, berarti ke kanan ya. Oke, nah ini adalah penyelesaiannya ya. Nah, sekarang yang perlu diingat-ingat dari soal ini adalah ketika kita membagi ya, itu dia dan mengali sih nanti ya. Nanti akan kasih contohnya juga, itu dia tandanya berubah. Oke, itu yang perlu kalian ingat-ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Oke, contoh soal berikutnya adalah seperti ini ya. Misalkan minus 5x tambah 2 per minus 3 lebih besar x tambah 2 ya. Nah, jadi sekarang cara pertama apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengalihkan yang bawahnya ini ya ke kanan. Ini kita kalikan ke sini ya, ke kanan. Nah, kalau kita kalikan minus 5x tambah 2. Nah, ketika dikali dia tandanya berubah lagi ya. Nah, tadi dibagi tandanya berubah, sekarang dikali tandanya pun juga berubah ya. Jadi minus 3 jadi x plus 2 gitu ya. Nah, sekarang ini minus 5x tambah 2. Nah, ini kita jabarkan ya. Minus 3 kali x, minus 3x, minus 3 kali plus 2, minus 6 ya. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan yang x dengan yang x, yang angka dengan angka ya. Nah, kalau x ini aku pindahkan jadinya minus 5x, minus 3x pindah ke kiri jadi plus 3x ya. Habis itu minus 6, plus 2 pindah ke kanan jadi minus 2 ya. Minus 5x tambah 3x adalah minus 2x. Minus 6 minus 2 adalah minus 8 ya. Oke, x adalah lebih kecil daripada minus 8. Nah, loh ini dibagi lagi ya sama minus 2. Berarti tandanya berubah lagi ya. Oke. Ya, tandanya berubah lagi. Dibagi minus 2, jadi jawabannya adalah X lebih besar daripada 4 ya. Minus 8 bagi minus 2 adalah 4. Nah, untuk menggambar garis bilangannya, oke, nah ini kita kasih bulatan di sini 4. Nah, kosong ya, karena dia tidak ada sama dengannya, lalu kita kasih panah ke kanan. Oke, seperti itu ya. Satu soal lagi ya. Yang terakhir, ini yang agak lebih susah ya. Misalkan seperti ini. Oke, soal terakhir. Minus 6 x minus 3 ya. Lebih besar sama dengan 2 minus 2x minus 8. Oke, cara pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjabarkan dulu ya. Membuka kurungnya terlebih dahulu semuanya. Berarti ini yang harus kita kali ya. Minus 6 kali x, minus 6 kali minus 3. Minus 2 kali x, minus 2 kali minus 8 ya. Minus 6 kali x adalah minus 6x. Minus 6 kali minus 3 adalah plus 18 ya. Oke, lalu 2 minus 2 kali x adalah minus 2x. Minus 2 kali minus 8 adalah plus 16 ya. Oke, nah sekarang kita bisa, ini bisa diselesaikan dulu ya. 2 kali, tambah 16.
Oke, minus 6x tambah 18 kita tulis dulu aja. Ini kita tulis lagi. 2 tambah 16 adalah 18 minus 2x ya. Nah, sekarang x-nya kita kumpulkan ke sebelah ya, kiri. Minus 6x plus minus 2x tambah 2x ya. Lalu 18-nya pindahin ke kiri, minus 18 ya. Minus 6x tambah 2x adalah minus 4x. 18 kurang 18 adalah 0 ya. X lebih besar sama dengan 0. Nah, ini dibagi minus 4 ya. Nah, kalau dibagi gini berarti tandanya berubah ya. Walaupun yang di kanannya nilainya 0. Oke, jadi X lebih kecil sama dengan 0 bagi minus 4 adalah 0 ya. Oke. Nah, kalau kita bikin garis bilangannya, ya 0 ya. Oke, kita bikin buletan di 0. Kita arsir. Ya. Nah, lalu lebih kecil daripada 0, berarti ke kiri ya. Kenapa diarsir? Karena dia ada sama dengannya. Oke guys, ini aja deh ya soal yang aku mau jelaskan tentang cara menyelesaikan perdidak kesamaan linear satu variabel. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.